kita akan uh, belajar untuk membahas tentang bagaimana mengelola pembelajaran menggunakan Edmodo. Seperti yang kita ketahui bahwa Edmodo sendiri merupakan suatu platform pembelajaran yang sangat familiar di telinga kita semua. Walaupun mungkin secara penggunaan sebelum pandemi itu masih sangat jarang, tapi ketika pandemi ini datang mulai banyak yang menggunakan Edmodo. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahasnya mulai dari cara mengaksesnya hingga cara menggunakannya secara tepat, secara sederhana pada umumnya, pada khususnya. So let's check it out about our video dan terima kasih untuk perhatiannya. Baik rekan-rekan sekalian, pertama-tama untuk tutorial terkait dengan cara mengakses Edmodo di sini adalah kita bisa membuka melalui browser-browser yang tersedia. Saya misalnya menggunakan Google Chrome, di mana di sini kita akan mencoba untuk membuka Google Chrome dengan membuka Edmodo ya. Kita klik saja di sini Edmodo. Nah, ketika sudah masuk ke dalam Google di sini, maka kita klik bagian di Edmodo ini. Nah, di sini kita harus diwajibkan untuk membuat sign up. Sign up di sini adalah kita harus mendaftar. Nah, kita bisa memilih sebagai student, kita bisa memilih sebagai orang tua atau parent, ada juga sebagai guru. Nah, kalau Anda ingin membuka dalam arti Anda sebagai guru, Anda bisa buka sebagai teacher. Jika Anda sebagai student, maka atau siswa bisa menggunakan student. Jika Anda ingin membuka sebagai parent atau orang tua ya, maka buka sebagai parent account. Nah, di sini kebetulan saya sudah memiliki akun, sehingga saya tidak perlu membuka melalui akun-akun ini. Saya klik back saja ya. Jadi kita kalau sudah memiliki akun, kita membuka yang namanya login. Nah, di sini saya sudah memiliki akun, Bapak Ibu guru sekalian. Nah, karena masukan nanti ketika mau masuk login, jadi Bapak Ibu guru sekalian, karena saya sudah memiliki akun, maka saya tinggal memasukkan username dan juga password. Username-nya biasanya di sini berupa email untuk memudahkan. Saya sudah memiliki email di sini, saya memakai email saya ya, dan saya sudah memasukkan password di sini. Nah, di sini Anda setelah memasukkan email dan password, kita klik login. Nah, setelah masuk ke dalam halaman Edmodo di sini, kita sudah mengaksesnya. Nah, kita bisa bereksplorasi di sini. Nah, untuk tutorial berikutnya, kita akan membahas tentang cara dalam menggunakan atau mengelola Edmodo. Oke, rekan-rekan sekalian, pada bahasan kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan Edmodo. Edmodo di sini kita sudah memasuki sebagaimana yang sudah kita lakukan kemarin ya. Kita sudah masuk ke dalam tampilan ya. Nah, di sini kita bisa mulai untuk membuat create a group. Nah, terserah kita bisa membuat kelas apa misalnya. Kita sebagai guru, kita bisa membuat kelas misalnya kelas kelas 7B misalnya. Nah, di sini kita bisa mendeskripsikan kalau saya tidak usah ya, tapi Ibu bisa mendeskripsikan misalnya selamat pagi atau selamat apa terserah ya. Nah, di situ kita bisa memilih kelas, ada kelas 1, kelas 2, misalnya saya pakai kelas 8 ya, kelas 7 ya, kelas 7. Nah, kita bisa milih materinya tentang apa. Di sini misalnya tentang tentang sosial IPS misalnya. Dimana tentang misalnya kita belajar tentang ekonomi tentang semua ya IPS secara umum gitu ya. Nah, kita bisa membuat warna yang kita inginkan. Kita katakanlah kita ingin warna yang warna merah saja. Kita create. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sudah masuk ke dalam kelas di sini. Nah,
Setelah sudah masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu guru sekalian, kita bisa menuliskan suatu materi di sini. Nah, misalnya saya ingin membuat materi tentang apa IPS itu, tentang IPS adalah ilmu pengetahuan sosial, gitu aja misalnya. Nah, setelah IPS itu sudah kita tulis, katakanlah ini deskripsinya, kita bisa memasukkan gambar. Nah, gambar di sini kita bisa disediakan bisa melalui komputer kita. Misalnya saya misalnya saya mengambil yang ini aja ya. Ini aja. Karena IPS identik sama sosial ya, jadi lebih ke masyarakat saja ya. Jadi kita bisa ngambil gambar-gambar di sini. Nah, nah misalnya ini aja misalnya, ini aja. Atau ini aja. Ini kan masih ada maksud ya. Nah, kita bisa mengambil gambar untuk memberikan contoh ilmu pengetahuan sosial. Jadi ada deskripsi. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, ketika akan lebih baik untuk pembelajaran seperti ini, ketika memasukkan tulisan, ada baiknya disertai dengan gambar. Nah, kalau misalnya sudah dalam arti atau bahkan lebih bagus lagi malah dimasukkan video di sini. Nah, kalau misalnya memungkinkan, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan juga nggak apa-apa. Nah, kita bisa Kita bisa Kita bisa langsung saja kita langsung bisa klik pause di sini. Nah, dia secara otomatis dia adalah sudah memasukkan gambar di sini. Maka gambar yang bagus adalah ada kesesuaian antara tulisan yang atau pesan yang disampaikan dengan gambar yang mengilustrasikannya. Nah, setelah ini semua sudah selesai nanti Bapak Ibu guru sekalian bisa nanti siswa-siswa bisa melakukan komentar di sini. Nah, misalnya dan Bapak Ibu guru sekalian juga bisa menuliskan juga komentar. Misalnya silahkan dipelajari ya, misalnya begitu. Misalnya ini aja, kita komen. Nah, dia sudah masuk di sini. Kita bisa reply di sini. Ya, kita bisa reply atau kita bahkan bisa melakukan like. Jadi mirip seperti kalau bahasa media sosial, bahasa merek itu Facebook ya. Jadi ini mirip sekali dengan Facebook. Nah, kita bisa juga mencek siapa saja membernya di sini. Oke. Jadi ini karena bahasa saya baru satu ya, jadi saya belum sempat nge-share ke teman, jadi baru satu ya. Nah, untuk bisa untuk bisa men-share untuk mengundang mereka, kita bisa klik ini invite. Nah, invite ini di sini ada kode di sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika nanti sebelum memulai kelas, ada baiknya setelah membuat kelas, Bapak Ibu sekalian juga membuat invite di sini atau mengundang kepada siswanya. Mengundang bagaimana? Mengundang dengan cara membuat kode. Nanti siswanya akan diminta untuk membuka Edmodo melalui browser masing-masing atau bahkan kalau bisa lewat aplikasi juga nggak apa-apa. Nah, nanti ketika sudah membuka Edmodo, siswanya nanti diarahkan untuk membuka melalui kode ini. Atau juga sebenarnya bisa lewat email. Cuma biasanya nanti agak kesulitan karena kalau email kita harus bisa menghafal satu-satu di sini. Nah, kita pakai grup kode saja. Nah, atau kita juga bisa kita bisa buat download handout-nya. Kita klik ya download ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita klik start download ya. Itu tergantung karena saya pakai IDM. Nah, kita tunggu. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa memasukkan download handout ini, rekan-rekan juga bisa masukkan ke grup WhatsApp masing-masing. Nah, jadi di sini Edmodo itu
bisa dilakukan dalam arti bisa digunakan, bisa kita share kepada itu, dan kita bisa gunakan untuk pembelajaran secara digital. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru sekalian. Semoga postingan saya video yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.